Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanawan Boko dengan NIM 1906 1102 109 dari kelompok 5 akan membahas mengenai jenis-jenis saham yang akan saya bahas pada saat ini, yaitu blue chip saham. Blue chips merupakan saham dari perusahaan yang memiliki reputasi nasional dari sisi kualitas, kemampuan dan kehandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi, baik dengan keadaan baik maupun buruk. Nah, ada beberapa saham yang tergolong dalam saham blue chips, yaitu ada PT Unilever Terbuka, kemudian ada Bank Negara Indonesia, kemudian ada Bank Mandiri, dan juga PT Indofood. Menurut para ahli, saham blue chips ini lebih baik digunakan untuk berinvestasi karena lebih aman dibandingkan dengan saham-saham lain. Perusahaan yang sudah terdaftar sebagai saham blue chips ini memiliki kredibilitas yang baik di mata para investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik pergerakan harga saham PT Unilever Terbuka. Ini merupakan gambar grafik harga saham selama 5 tahun terakhir ini pada PT Unilever Terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat pada tanggal 16 Maret 2020 di mana Covid sedang hangat-hangatnya di Indonesia, harga saham PT Unilever Indonesia pada angka 6.975 yang biasanya tidak pernah mencapai di harga itu. Unilever pernah mencapai harga hanya pada 7.000-an saja. Nah, namun harga saham PT Unilever berangsur naik pada tanggal 18 Mei 2020. Harga saham PT Unilever menyentuh pada angka 8.475 yang merupakan harga tertinggi sampai saat ini. Namun setelah berangsur membaik harga saham PT Unilever di masa pandemi ini, harga saham PT Unilever kembali anjlok pada tanggal 9 Mei 2021, yaitu pada harga 5.450 yang merupakan harga terendah selama 5 tahun terakhir ini. Dari video yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa naik turunnya harga saham itu bukan tanpa sebab. Ada beberapa alasan mengapa saham itu naik dan turun. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu kondisi fundamental ekonomi makro, kemudian juga ada kebijakan pemerintah, kemudian faktor fundamental perusahaan itu sendiri, dan juga faktor panik. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak faktor yang menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami penurunan harga saham. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai blue chip, khususnya pergerakan saham perusahaan Unilever pada masa pandemi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karen Gracia Andris, NIM 190611021007 dari kelompok 5. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai jenis saham growth stock. Growth stock adalah saham-saham dalam perusahaan apapun yang diperkirakan akan mengalami laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar atau rata-rata sektoral. Ada juga yang dinamakan dengan growth stock investing. Apa itu growth stock investing? Growth stock investing ini adalah suatu cara investasi dengan memilih saham yang memiliki kriteria pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat melalui pertumbuhan laba bersih, pendapatan, aset yang naik dari waktu ke waktu karena perusahaan masih berfokus pada ekspansi usaha untuk dapat lebih besar lagi sehingga jarang membagi dividen. Ada beberapa contoh saham dari growth stock ini menurut yang disaring oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu IDX Growth 30. Yang pertama itu ada Ace Hardware Indonesia, ada Adaro Energy, Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, dan masih banyak lagi.
Saya akan menggunakan contoh dari aneka tambang, yaitu dikutip dari antam.com. Sekilas mengenai Antam, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam ini dia termasuk dalam growth stock karena dia mengalami laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Bisa dilihat dalam grafik di aplikasi Ajaib ini. 1 tahun terakhir itu grafiknya itu mengalami kenaikan yang pesat di atas rata-rata, di mana dari awalnya dia 500 ribuan itu dia naik pesat ke sampai hampir jadi 3.000. Bisa dilihat dari grafiknya di sini itu mulai naik pesat dari 780 pada tanggal 12 Oktober 2020, dia naik mencapai 2.950 pada tanggal 22 Februari 2021. Detail harganya itu bisa dilihat dari volume penjualan Antam ini paling sering terjadi di domestik atau di dalam negeri. Bisa dilihat dari data domestic buy dan domestic sell itu lebih besar daripada forex sell dan forex buy. Habis itu untuk pergerakan harganya sendiri itu dari 5 tahun terakhir dia naik sebesar 255,73%. Sedangkan untuk 1 tahun terakhir ini dia naik pesat sampai mencapai 348,08%. Menurut saya pribadi, Antam atau aneka tambang ini merupakan pilihan yang tepat jika kita ingin melakukan investasi saham. Dilihat dari grafiknya yang bisa dikatakan cukup stabil dari waktu ke waktu. Berikutnya, apa sih itu income stock investing? Income stock investing adalah suatu cara investasi dengan memilih saham dengan jenis saham yang memiliki dividen tinggi sebagai pendapatan atau return. Income itu sendiri yang berarti pendapatan lebih memfokuskan pada perusahaan yang telah mengalami fase mature yang sudah sulit untuk berekspansi atau berkembang lagi sehingga perusahaan lebih sering membagi dividen. Yang berikut ciri-ciri saham income stock. Yang pertama, memiliki pembagian dividen yang tinggi dan teratur setiap tahun. Kedua, pergerakan harga saham memiliki volatilitas yang rendah atau pengukuran menggunakan beta atau kestabilan harga. Yang ketiga, mempunyai tingkat pertumbuhan dividen yang moderat. Dan yang terakhir, perusahaan sudah cukup lama berdiri dan biasanya produk sudah sangat dikenal luas sehingga ekspansi usaha cukup terbatas. Berikut contoh saham jenis income stock. Contohnya itu di perusahaan Indo Tembagara Mega atau ITMG. Perusahaan ITMG selalu membagikan dividen tahunan yang cukup besar. Dan di tahun ini ITMG membagikan dividen yieldnya sebesar 23,7% dengan dividen per lembarnya 2.745. Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Brilian Rawis, NIM 170611021151. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, jurusan manajemen. Saat ini saya akan membahas tentang saham counter cyclical stock. Apa itu? Ini adalah jenis saham yang harganya cenderung bergerak berlawanan arah dengan kecenderungan siklus ekonomi atau pasar saham. Harga saham ini naik pada saat resesi atau pasar sedang bearish dan jatuh selama periode ekspansi ekonomi atau pasar sedang bullish. Contohnya adalah saham-saham perusahaan yang menjual barang kebutuhan pokok. Kemudian counter cyclical stock juga merupakan saham perusahaan yang naik turun pendapatannya, di mana sangat mudah dipengaruhi siklus bisnis di sektornya dan kondisi ekonomi. Jadi, ketika sektor usaha perusahaan sedang bagus dan booming,
kondisi ekonomi lagi meningkat, maka perusahaan-perusahaan cyclical akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi karena produk atau jasanya akan lebih banyak dibutuhkan oleh konsumen. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang masuk, maka harga sahamnya akan mudah turun drastis. Salah satu contoh counter cyclical stock atau saham cyclical adalah perusahaan PTBA, yaitu PT Bukit Asam, yang merupakan anak perusahaan Inalum yang berfokus pada pertambangan batubara yang didirikan sejak tahun 1950. Dan ini adalah logo dan gedung perusahaan, bisa dilihat. Nah, perusahaan PTBA merupakan saham yang berbasis komoditi, yang kita tahu bahwa naik turunnya komoditi juga sangat tergantung dari permintaan dan penawaran pasar serta kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi sedang jelek, otomatis permintaan akan turun drastis. Demikian juga ketika terjadi pergolakan eksternal. Contohnya, Tiongkok yang memutuskan untuk mengurangi ekspor batubara, maka harga batubara akan cenderung turun terus, sehingga batubara dan permintaan pasar turun. Tentu hal ini juga akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Kalau pendapatan perusahaan turun, maka investor akan menjual sahamnya. Jadi itulah kenapa dikatakan sebagai saham siklus, karena ada siklus bisnis dan siklus harga saham yang terbentuk, yaitu siklus naik dan siklus turun atau lesu. Berikut ini saham PTBK dalam bentuk grafik yang bersumber dari aplikasi saham Dawn Pro. Nah, bisa diperhatikan grafiknya di sini, dan saya akan menjelaskan persegi dan lingkarannya itu. Nah, tanda persegi itu adalah saat dimana harga komoditas sedang naik-naiknya. Hal ini juga berpengaruh ke salah satu saham PTBA sebagai saham blue chip batubara. Nah, perhatikan juga tanda lingkaran ini ketika komoditas lesu dan banyak gejolak ekonomi, saham PTBA dengan mudah turun cepat, bahkan harganya bisa turun lebih dari 25% dari harga tertingginya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun.